Nah, metode yang ketiga untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat adalah metode kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna itu secara umum contohnya kayak gini ya. Ini untuk menyelesaikannya itu sama-sama di akar ruas kiri dan ruas kanannya. Gitu. Jadi tinggal diakarin aja kayak gini. Oke ya. Nah, berarti di sini kuadratnya tuh jadi hilang. Berarti sisa X plus 3 sama dengan akar 25 itu plus minus 5. Kenapa bisa plus minus 5? Karena plus 5 dikali plus 5 itu hasilnya 25 jelas. Dan min 5 dikali min 5 ini juga 25 gitu. Jadi plus minus. Nah, untuk nilai X-nya yang pertama, di sini ada X plus 3 sama dengan plus 5. Jadi diambil yang nilai plusnya. Yang kedua, itu adalah X plus 3, X tambah 3, di sini sama dengan minus 5. Diambil yang nilai minusnya. Terus, plus 3-nya pindah ke kanan, jadi dikurang ya. Berarti X sama dengan 5 kurang 3, maka X sama dengan 2. Nah, kalau yang sebelah sini, berarti X sama dengan minus 5. Ini pindah jadi dikurang 3, maka X sama dengan minus 8. Oke ya, sehingga penyelesaian dari persamaan kuadrat yang tadi, apa tuh? X tambah 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, nilai X-nya yang memenuhi adalah X sama dengan minus 8 atau X sama dengan 2. Oke, saya contohin lagi bentuk yang lain, misalnya seperti ini. Nah, kalau kayak gini berarti min 81-nya pindah dulu ke ruas kanan. Jadinya X kurang 5 kuadrat sama dengan 81. Ya, lalu sama-sama di akar, berarti ini tinggal X kurang 5. Lalu akar dari 81 itu adalah plus minus 9. Jadi untuk nilai X yang pertama, X kurang 5 sama dengan 9. Ini pindah ya, berarti X sama dengan 9 ditambah 5. Berapa nilai X-nya ini? 14. Yang kedua berarti X kurang 5 sama dengan minus 9. Ini pindah berarti X sama dengan minus 9 ditambah 5. Berapa ini? X sama dengan minus 4. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan 14. Yang jadi masalah itu kalau bentuknya begini. Ya, bentuknya panjang, ini kayak model biasa. Nah, ini harus diubah dulu bentuknya yang mirip tadi, bentuk kuadrat sempurna. Caranya, langkah pertama, si minus 7 ini pindah dulu ke kanan. Jadinya di sini X kuadrat kurang 6X sama dengan plus 7 ya. Oke. Nah, setelah itu bentuknya kan pasti nanti ada yang di dalam kurung, terus kuadrat gitu kan. Nah, nanti sama dengan 7. Oke, di sini tetap X. Nah, angka di sini nih, bilangan di sini itu setengahnya dari 6. Jadi 6 dikali setengah. Gitu ya. Berarti 6 bagi 2 ya, sama aja 3 ya. Berarti dikurang 3. Nah, kenapa tandanya dikurang ya? Karena di sini dikurang. Kalau ini ditambah ya ditambah di sini. Oke, kalau udah dia harus dikurang dengan yang tadi itu 3 kuadrat. Kenapa harus begitu? Karena gini, X dikurang 3, kalau dikuadratin itu jadinya X kurang 3 dikali X kurang 3. Gitu kan? Ini kalau dikerjakan jadinya X kuadrat kurang 6X plus 9. Sedangkan di sini mintanya hanya sampai X kuadrat kurang 6X aja. Nggak ada ininya nih, nggak boleh ada si 9-nya ini. Berarti kan dia harus dikurang 9 kan? Kurang 9, 9-nya dari mana? Dari 3 kuadrat. Gitu. Kalau di sini angkanya 5 ya, berarti dikurang 5 kuadrat. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Berarti di sini X kurang 3 kuadrat kurang 9 sama dengan 7, gitu ya. Ini minus 9-nya pindah ke kanan, jadi ditambah. 7 tambah 9 itu 16. Berarti di sini X kurang 3, tutup kurung, kuadrat sama dengan 16. Nah, akar dari 16 itu adalah 4, berarti X kurang 3 sama dengan plus minus 4. Berarti untuk nilai X yang pertama, di sini X kurang 3 sama dengan 4, gitu ya. Nah, ini berarti minus 3-nya pindah ke kanan, X sama dengan 4 tambah 3, gitu. X sama dengan 7.
Nilai X yang kedua berarti X kurang 3 sama dengan minus 4, maka X sama dengan minus 4 tambah 3. Berapa ini? X sama dengan minus 1. Nah, berarti nilai X-nya yang memenuhnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 7. Oke, saya kasih contoh sekali lagi. Di sini saya pilih soal yang A-nya itu bukan 1 ya. Langkah pertama, karena di sini A-nya bukan 1, ini 2 ya kan A-nya. Ini mau saya bagi 2 dulu semuanya. Kalau A-nya 3, berarti di sini dibagi 3. Nah, sehingga persamaan kuadratnya itu menjadi 2 bagi 2 kan 1. Berarti di sini X kuadrat aja. Kemudian di sini jadinya minus 5/2 ya, X, lalu dikurang 7/2 sama dengan 0. Ini pecahan karena kan 5 tuh ganjil nggak bisa dibagi 2. Ini juga 7 tuh ganjil nggak bisa dibagi 2. Kalau ternyata di sini angkanya 4 misalnya, ya udah bagi 2 aja gitu. Setelah itu dia pindah dulu ke ruas kanan kan, si min 7/2 nya ini. Jadilah sisa X kuadrat dikurang 5/2 X sama dengan 7/2. Nah, step selanjutnya atau tahap berikutnya itu tetap diambil setengahnya dari ini. Setengah kali 5/2 itu jadinya adalah 5/4, ya kan? Nah, jadinya bentuk kuadrat sempurnanya itu kayak gini. X dikurang 5/4 kuadrat, lalu dikurangi lagi sama 5/4 kuadrat, ini sama dengan 7/2. Kayak gitu. Nah, udah diperhatiin belum nih? Tadi dapat 5/4 itu dari mana? Dari setengahnya 5/2. Kenapa ini 5/2? Karena dibagi sama A-nya. Kalau A-nya 3, berarti harus dibagi 3. Berarti di sini per 3, gitu ya. Oke, ini dilanjutin berarti X kurang 5/4 kuadrat dikurang nih kuadratin berarti 25/16 sama dengan 7/2. Ini pindah ke ruas kanan berarti X dikurang 5/4 kuadrat sama dengan 7/2 tambah 25/16. Oke, ini udah saya jumlahin dengan metode ini, disamain penyebutnya ya. Jadi per 16, berarti kan di sini dia harus dikali 8 nih. Ya, dikali 8 supaya 16, 7 dikali 8 56, 56 tambah 25 itu 81. Terus kalau udah ini di akar 81 itu 9, akar 16 itu 4. Berarti di sini jadi X dikurang 5/4 sama dengan plus minus 9/4. Gitu kan? Nah, berarti kalau udah kayak gini, nilai X yang pertama itu X kurang 5/4 sama dengan 9/4. Pindah ke kanan ya, berarti X sama dengan 9/4 tambah 5/4 gitu ya. Berarti nilai X sama dengan 14/4. Ini diperkecil sama-sama dibagi 2 jadinya 7/2. Sedangkan X yang kedua itu X dikurang 5/4 sama dengan minus 9/4. Nah, X-nya sama dengan minus 9/4 tambah 5/4 gitu ya. Minus 9 tambah 5 itu min 4/4. Nah, berarti ini X-nya sama dengan minus 1. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.